Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Paro Prasetyo, mahasiswa program Sistem Informasi di Pinus Online Learning. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2702 362 781. Video presentasi ini saya buat sebagai bentuk kontribusi saya terhadap komunitas dengan pembuatan konten digital edukatif. Pada presentasi kali ini, saya mengangkat topik cybercrime di industri manufaktur. Sebuah isu keamanan cyber yang semakin kritis, namun masih kurang mendapat perhatian yang memadai di sektor industri, khususnya di Indonesia. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman singkat terkait mengapa industri manufaktur menjadi satu dari target utama kejahatan cyber atau cyber attack, bagaimana serangan itu bekerja, apa dampaknya bagi kelangsungan bisnis, hingga langkah-langkah mitigasi apa yang dapat diambil untuk menghadapi dan meminimalisir dampak dari serangan cyber tersebut, khususnya di sektor manufaktur. Baik, mari kita mulai pembahasan materi ini. Industri sektor manufaktur menjadi target tertinggi serangan cyber dalam 5 tahun berturut-turut dari sejak 2021 hingga saat ini. Learning outcomes yang diharapkan dari materi ini adalah awareness atau kesadaran terhadap tingginya tingkat cyber attack atau serangan cyber pada industri sektor manufaktur. Learning outcomes yang kedua adalah pemahaman terhadap jenis-jenis serangan utama yang sering menyerang industri manufaktur, lalu pembahasan studi nyata terjadinya serangan ransomware atau cyber attack pada industri skala besar, serta pemahaman singkat atau pengetahuan singkat terkait mitigasi terhadap serangan cyber tersebut untuk meminimalisir dampak dan tingkat dari serangan cyber. Kita mulai dengan data yang kita himpun dari IBM Exposed Threat Intelligence Index pada tahun 2026, di mana dari jumlah serangan global sepanjang 2025, 27,7%-nya menyerang sektor manufacturing. Serangan cyber terhadap sektor manufaktur menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun berturut-turut. Serta data semenjak tahun 2024 hingga 2025 terjadi peningkatan aktivitas serangan terhadap sektor manufaktur hingga 70% lebih. Mengapa industri sektor manufaktur menjadi target tertinggi dari serangan cyber ini? Satu, karena proses digitalisasi industri yang menuntut konektivitas antara jaringan enterprise menuju jaringan operasional atau OT network, operational technology, membuka atau membuat celah masuknya serangan dari enterprise system atau internet masuk ke dalam OT network. Alasan kedua yakni masih terdapat banyak perangkat industrial atau industrial control system di mana hardware-nya mungkin sudah obsolete atau sudah tidak memiliki support lagi. Begitu juga dengan firmware atau software yang digunakan. Seringkali tidak diupdate sehingga memiliki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh attacker. Alasan yang ketiga adalah tingginya nilai atau value dari data yang mungkin dapat dicuri atau tingginya nilai dari intellectual property yang terdapat pada proses industri tersebut. Sebagai contoh, desain dari suatu produk, formulasi produk, spesifikasi, data-data rantai pasokan atau supply chain. Data-data tersebut memiliki nilai atau value yang sangat tinggi bagi sebuah perusahaan. Sebagai contoh, sistem serangan yang dilakukan attacker dengan memanfaatkan konektivitas IT dan OT adalah melalui email phishing. Korban yang tidak menyadari bahwa dirinya menerima email phishing dapat mengakses
kode atau malware yang disisipkan dalam email tersebut yang dapat berjalan dan menyusup ke dalam jaringan internal perusahaan tersebut dan mengakses ke dalam OT network. Jika penyerang berhasil masuk ke dalam OT network, hal ini dapat menyebabkan terganggunya sistem produksi secara langsung, bahkan hingga dapat mematikan seluruh proses produksi yang sedang berjalan. Terdapat beberapa jenis serangan utama yang digunakan, khususnya pada serangan cyber di industri sektor manufacturing. Yang pertama yakni ransomware, yakni penguncian dan pencurian data, lalu penyerang meminta tebusan atau ransom terhadap korban. Yang kedua adalah email phishing, seperti yang dijelaskan sebelumnya, menggunakan email palsu yang disusupi software, malware, atau kode berbahaya yang dapat melakukan serangan dan menyebar ke dalam jaringan internal perusahaan. Jenis serangan yang ketiga adalah supply chain attack, di mana serangan terinisiasi atau berawal dari supplier, vendor, atau pihak ketiga yang memiliki akses terhadap beberapa sistem di sebuah perusahaan. Jenis serangan keempat adalah public app exploitation, di mana sistem atau aplikasi yang umum digunakan seperti operating system atau aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pengguna sering memiliki celah keamanan, serta perusahaan seringkali abai atau tidak melakukan patch terhadap aplikasi tersebut. Celah keamanan tersebut dapat dimanfaatkan penyerang untuk masuk ke dalam network OT. Jenis serangan kelima adalah menggunakan kredensial atau akses curian atau akses mungkin yang dapat dibobol menggunakan teknik brute force. Penggunaan akun serta password yang lemah memungkinkan teknik brute force untuk masuk menggunakan kredensial yang sudah ditembus. Saat ini ransomware bukan hanya soal penguncian data. Yang paling sering dilakukan oleh penyerang atau attacker adalah permintaan tebusan terhadap data tersebut. Setelah data dicuri, data dikunci sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna. Jika pengguna ingin datanya kembali, maka mereka diminta untuk memberikan tebusan dengan jumlah uang yang sudah ditentukan oleh si penyerang tersebut. Meskipun dengan pembayaran tebusan ini, belum tentu data tersebut dapat kembali lagi. Teknik ini disebut double extortion, di mana data tersebut dicuri dulu oleh penyerang. Setelah dicuri, data dikunci, sehingga korban memiliki dua kerugian. Satu, data dikunci dan tidak dapat digunakan, tidak dapat diakses. Dua, data yang dicuri dapat mempengaruhi reputasi dan operasional dari perusahaan tersebut. Contoh kasus nyata yang terjadi pada tahun 2025, ransomware terjadi pada satu grup otomotif terbesar, yakni Volkswagen. Serangan ini dilakukan oleh grup Killing, di mana serangan tersebut mencuri data sebesar 150 GB. Dan ini terjadi pada satu industri otomotif berskala global. Jelas ini sangat mempengaruhi reputasi dan operasional dari perusahaan otomotif tersebut. Dua dampak utama dari serangan ini adalah pencurian data dan terganggunya proses operasional. Data yang dicuri memuat data-data sensitif seperti intellectual property, spesifikasi produksi, kontrak-kontrak dengan supplier, bahkan mungkin data dari pelanggan atau customer. Pencurian data ini sangat berdampak pada finansial dan reputasi dari perusahaan yang menjadi korban serangan.
Dampak yang kedua yakni terganggunya proses produksi, di mana proses produksi yang terganggu jelas sangat merugikan industri ini. Sektor industri yang tidak dapat memenuhi target produksinya akan mengalami keterlambatan atau bahkan mungkin penalti kontrak, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan yang seharusnya dapat dia kerjakan. Dan juga salah satu dampak yang sangat berbahaya adalah terganggunya sistem produksi dapat menyebabkan resiko keamanan di sebuah industri manufaktur. Cyber attack pada industri manufaktur menyebabkan perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan recovery atau mungkin membayar tebusan pada penyerang jika menggunakan teknik ransomware. Dihimpun dari IBM Cost of Data Breach tahun 2025, rata-rata biaya dari data breach yang berdampak pada sistem OT sebesar 4,5 miliar US dollar. 4,5 juta US dollar. Rata-rata ransom yang diminta sepanjang tahun 2025 senilai 1,16 juta dolar. Nilai ini semakin meningkat selama 2025. Terdapat beberapa langkah mitigasi atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya serangan serta meminimalisir dampak dari cyber attack yang terjadi di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah dengan segmentasi network IT dan OT, lalu mengimplementasikan Zero Trust, menggunakan multi-factor authentication pada setiap akses, mengimplementasikan sistem backup, serta melakukan uji restorasi secara berkala, melakukan audit terhadap vendor atau supplier, serta meningkatkan kemampuan deteksi dan respon pada cyber incident. Salah satu yang utama dalam melakukan mitigasi terhadap konektivitas antara IT dan OT adalah segmentasi network menggunakan Purdue model, di mana akses dari sistem enterprise terhadap sistem OT dibatasi oleh firewall. Dengan menggunakan model Purdue pada segmentasi IT dan OT, akses dari sistem enterprise dan internet terhadap network OT akan sangat terbatas. Hal ini akan meminimalisir penyusupan melalui internal perusahaan. Jaringan internal perusahaan akan lebih terlindungi di mana akses dari satu sistem ke sistem lain sangat dibatasi. Penggunaan Purdue model pada segmentasi IT dan OT network ini sangat umum digunakan pada perusahaan yang melakukan digitalisasi industri dengan mengimplementasikan konektivitas antara IT dan OT. Kesimpulan daripada materi ini adalah implementasi cyber security bukan lagi sebuah pilihan pada industri manufaktur. Implementasi cyber security adalah sebuah keharusan jika perusahaan ingin mempercepat proses digitalisasi industri, sekaligus mengamankan aset dan sistem yang berjalan di industri manufacturing tersebut. Materi ini saya ambil dari beberapa referensi. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap masifnya serangan cyber pada industri, khususnya di sektor manufaktur. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.